tanggal 25 di bulan Desember tahun 1999 itu malam hari saya masih merayakan Natal bersama keluarga. Tapi di tanggal 26-nya kita sudah bersama-sama mengikuti syahadat di sebuah masjid di Pagerharjo. Kebetulan di Pedukuhan Suren ini sebuah pedukuhan yang menjadi pusat kegiatan untuk agama Katolik, karena di pedukuhan kami ada gereja yang besar sekali. Pada waktu itu saya sudah menjadi misdinar atau putra altar. Saya sudah sering melayani romo dari paroki dan lain sebagainya. Saya juga pada waktu itu sudah dibaptis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat wakaf, saya masih berada di Pedukuhan Suren, Insya Allah. Dan di sebelah kiri saya, di sebelah atas saya itu, sebelah kiri sebelah atas itu, sekitar 400 meter dari sini itu ada sebuah proyek akhirat, ya, proyek wakaf sarana air bersih, yang mana sudah tergali sekitar 100 meter sumur yang alhamdulillah sudah ditemukan airnya, yang mana air ini nanti akan diangkat ke atas, kemudian ditaruh ke bak penampung, kemudian dari bak penampung akan dialirkan pipa-pipa HDPE ke rumah-rumah warga. Karena di Pedukuhan Suren di Kulon Progo ini, daerah istimewa Yogyakarta, adalah salah satu daerah yang sulit sekali mendapatkan air bersih. Kemudian di agak pas depan saya sebelah sana itu sekitar beberapa ratus meter, di atas juga itu ada sebuah gereja juga, sudah ada airnya. Namun keterangan dari Bapak dukuhnya di sini bahwa air yang ada di gereja itu hanya untuk memenuhi di gereja saja, tidak untuk dibagikan. Nah, insya Allah ini kabar baik bagi masyarakat yang ada di Pedukuhan Suren di Kulon Progo ini. Insya Allah air bersih yang sedang kita bangun itu, atau sumur bor air bersih yang sedang kita bangun ini, akan kita bagikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Pedukuhan Suren ini, baik itu muslim maupun non muslim, sehingga ini bisa menjadi solusi permasalahan air bersih yang ada di Pedukuhan Suren ini. Dan sekarang saya sudah bersama Bapak Toto. Beliau juga sebagai salah satu orang yang mengurus masyarakat di sini, sebagai kepala dukuh atau kepala dusun di Pedukuhan Suren ini. Dan kebetulan juga Masya Allah, beliau adalah seorang mu'alaf yang kisahnya perlu kita angkat untuk kita jadikan motivasi buat kita dan inspirasi buat kita semuanya. Kita sudah bersama Bapak Toto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Toto ya? Alhamdulillah ya. Bapak Toto, mohon maaf nih kita mengganggu waktunya sebentar. Dan mungkin kedatangan kita ini tidak lain ingin mengetahui lebih lengkap ya, bagaimana kisahnya Pak Toto ini ketika waktu itu ingin berubah dari Katolik ya sebelumnya ya, dari Katolik kemudian ke Islam. Mungkin kami ingin tahu secara utuh seperti apa sih kisahnya Pak Toto waktu itu, karena kalau saya dengar tadi sedikit pembicaraan di belakang tadi, itu menurut saya luar biasa bagus kisahnya, dan ini bisa insya Allah jadi wasilah hidayah. Ini karena barusan saja ini saya dapat WhatsApp dari beberapa penonton kita di channel Wakaf TV itu. Dia ini langsung mengatakan bahwa ini kontennya bagus dan inspiratif, sehingga dia bisa mendapat pencerahan. Mudah-mudahan nanti cerita dari Pak Toto ini bisa menjadi wasilah atau gimana ya,
hidayah lah buat mereka semuanya. Nah, gimana nih Pak Toto waktu itu? Ya. Kok bisa sampai memilih Islam? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Toto, kebetulan saya warga di Pedekuan Suren dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk menjadi kepala dukuh di Suren. Alhamdulillah saya mulai menjadi dukuh itu pada tahun 2015. Cerita sedikit ini tentang bagaimana saya hijrah ke Islam. Waktu itu saya masih sekolah, jadi saya kelas 1 SMA, jadi sekitar tahun 1999. Pada waktu itu sebenarnya saya itu berada di sebuah keluarga dengan orang tua saya dan kakak saya, jadi saya berempat. Bapak saya waktu itu beragama Katolik, kemudian ibu saya beragama Islam. Karena mungkin pada waktu itu memang diperbolehkan pernikahan dengan dua agama dalam satu keluarga, itu dibolehkan. Seiring berjalannya waktu, sebelumnya saya menangis ketika ingat dengan bapak saya, ayah saya waktu itu dengan ikhlas, dengan tulus mengajak kami sekeluarga dan beberapa saudara itu untuk hijrah atau memeluk agama Islam. Pada waktu itu saya masih berusia sekitar berapa ya, 13 atau 14 tahun. Remaja ya? Iya, itu. Itu pun juga pada waktu itu saya ketika diajak oleh bapak saya, masih ada beberapa batin saya itu untuk tidak ikut mengikuti ayah saya atau keluarga saya untuk memeluk agama Islam, dikarenakan pada waktu itu saya sangat aktif sekali di gereja, karena kebetulan di Pedekuan Suren ini sebuah pedekuan yang menjadi pusat kegiatan untuk agama Katolik, karena di Pedekuan kami ada gereja yang besar sekali. Jadi satu stasi di Pagerharjo, bahkan di Samigaluh itu berpusat di Pedekuan kami. Pada waktu itu saya sudah menjadi misdinar atau putra altar. Saya sudah sering melayani romo dari paroki dan lain sebagainya. Kemudian saya juga sudah sering mengiringi kur di semua perayaan itu, karena kebetulan saya pada waktu itu bisa memainkan alat musik, karena di gereja itu kan identik dengan bernyanyi atau namanya kur gitu ya, kur ya. Itu kemudian saya sering mengiringi, jadi saya sangat aktif sekali, karena satu-satunya yang bisa itu pada waktu itu saya sendiri. Kemudian saya perlu waktu dulu untuk bisa mengikuti keluarga saya minta waktu 2 hari atau 3 hari. Kemudian saya berpikir bahwa sepanjang perjalanan hidup kami, selama ayah saya itu memeluk agama Katolik, kemudian ibu saya itu Islam, dalam satu keluarga itu semacam ada sesuatu yang kurang enak di hati, karena saya pun dari kecil kemudian mengikuti jejak bapak saya di gereja. Kemudian saya juga memeluk agama Katolik, saya juga pada waktu itu sudah dibaptis. Pada waktu itu saya sudah berpikir gimana ya, apakah saya harus mengikuti orang tua saya atau saya harus berjalan sendiri dengan agama Katolik pada waktu itu. Tapi kemungkinan ini adalah hidayah dari Allah. Kemudian karena permintaan dari ibu saya kemudian mengikuti jejak orang tua dan keluarga untuk bersama-sama masuk ke Islam. Dan saya ingat betul pada waktu itu tanggal 25 di bulan Desember tahun 1999 itu malam hari saya masih merayakan Natal bersama keluarga. Tapi di tanggal 26-nya kita sudah bersama-sama mengikuti syahadat di sebuah masjid di Pagerharjo. Seperti itu. Oh begitu. Ya. Masya Allah. Jadi tanggal 25-nya ke gereja, ya. Tanggal 26-nya ke masjid langsung. Iya. Masya Allah. Kok bisa pas gitu ya? Iya. Nah, kemudian waktu itu gimana tuh kegundahan hati Pak Toto itu ketika hari Minggu ya? Hari Minggu itu kan
ayah ke gereja, terus ibu kan mungkin ya nggak ke gereja, mungkin ke pengajian atau nggak ikut ke gereja gitu. Gimana tuh perasaannya total? Saya itu pada waktu itu cuma berpikir mau sampai kapan dalam satu keluarga ini akan berbeda keyakinan, karena nantinya juga akan pada akhirnya itu nanti kita sendiri, bahkan saya sendiri, saya itu harus ikut yang mana, karena bagaimanapun juga dalam satu keluarga kemudian ada dua kepercayaan atau agama itu, saya pikir itu sesuatu hal yang sangat janggal pada waktu itu, karena dalam berbagai hal itu pun saya juga merasakan menjadi semua itu menjadi sesuatu yang ada yang disembunyikan, ada semacam ketidaktentraman, ada semacam rasa yang saya itu ngiri kepada keluarga-keluarga yang lain, mereka bisa ke masjid bersama-sama, kemudian melaksanakan ibadah bersama-sama pada waktu itu. Karena kemungkinan saya lebih pada waktu itu sebenarnya saya lebih cenderung ke mengikuti jejak Bapak, karena kedekatan saya dengan Bapak waktu itu memang sangat-sangat dekat sekali. Kemudian bagaimana ya, kita itu harus berpikir, aduh ini dalam satu keluarga ibu ke masjid atau melaksanakan sholat di rumah pada waktu itu, setiap perayaan juga seperti itu. Itu saya sangat sedih sebenarnya pada waktu itu. Sedih sekali ya berarti. Iya. Ya artinya itu ya. Masya Allah. Dan memang sedekat apa Pak Toto ini dengan ayah waktu itu? Karena kebetulan saya itu dua bersaudara, kakak saya itu di Lampung, kemudian saya cuma sendiri di rumah. Jadinya saya dengan bapak saya itu sangat dekat sekali ya. Bahkan sampai apapun itu saya sangat disayang sama bapak saya. Masya Allah. Jadi memang seperti itu ya kedekatannya. Iya. Nah waktu kayak gitu, apakah ibu kan memang masih mempertahankan keislamannya ya? Iya. Pernah nggak waktu itu diajak-ajak ke gereja atau ke, ayo udah masuklah ke Katolik gitu, kayak gitu-gitu dari ayah sama dari Pak Toto sendiri? Saya nggak tahu bagaimana waktu bapak dan ibu saya itu dulu menikah. Jadi perjanji semacam apa ya? Kemungkinan ada sebuah janji atau seperti apa, tidak untuk ikut campur dalam urusan kepercayaan, mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya cuma landai saja Mas, jadi malah menjadi kaku gitu loh di rumah itu, menjadi semacam bagaimana ya, kaku lah, artinya seakan-akan itu bukan menjadi sebuah hal yang istimewa. Mereka ke gereja, saya ke gereja, kemudian ibu saya melaksanakan ibadah secara agama Islam. Waktu itu semua berjalan biasa saja dan terlihat aneh seperti itu. Aneh sekali ya. Iya. Iya sih memang benar, karena kalau misalkan satu rumah tapi beda-beda kayak gitu, kita yang satu maunya ke kanan, yang satu maunya ke kiri, jadi nggak sejalan. Iya. Nah kemudian apa ya, dari Pak Toto sendiri itu, apa yang bikin Pak Toto itu merasa harus Islam? Karena kan tadi kan Pak Toto itu kan sudah jadi putra altar ya. Iya. Dia kan sudah sering melayani romo dari paroki juga. Iya. Gitu kan. Ini yang membuat saya tuh secara apa ya, secara akal dan pikiran itu, kayaknya nggak mungkin deh putra altar loh. Karena saya sering juga bilang, masa pendeta bisa masuk Islam sih, kan dia belajar Alkitab gitu kan. Itu gimana itu? Mungkin saya yang akan selalu berterima kasih kepada kedua orang tua saya. Pada waktu itu kan yang menjadi hal kuncinya itu kan ada di bapak saya. Karena dalam satu keluarga kemudian kan bapak itu yang paling menentukan pada waktu itu. Jadi saya memang harus mengikuti jejak kedua orang tua saya. Ketika bapak itu menentukan untuk masuk Islam, artinya saya juga harus patuh kepada kedua orang tua. Kemudian juga saya juga saudara-saudara saya itu hampir semua itu beragama Islam pada waktu itu, dan untuk satu keluarga dari keturunan kakek saya itu sampai saat ini cuma tinggal satu keluarga yang belum masuk Islam. Itu pun anak-anaknya semua sudah masuk Islam, tinggal satu itu jadi bibi saya. Seperti itu. Jadi maksudnya gimana tuh, kok
kan bapak itu kan Katolik, terus Iya. Pak Toto ngikut bapak, terus kok tiba-tiba Pak Toto ngikut bapak karena Islam gitu, gimana maksudnya? Iya, itu kemungkinan panggilan hati karena memang pada waktu itu saya tetap minta waktu untuk berpikir, saya harus Islam atau saya tetap bertahan di Katolik. Tapi setelah saya pikir-pikir itu saya akan lebih baik tetap mengikuti atau masuk ke Islam. Iya. Oh, berarti bapak itu masuk Islam duluan? Iya. Oh, iya. Di tanggal berapa itu? Iya. Tanggal 26 itu? Jadi gini, gimana? Syahadatnya itu bareng-bareng, satu keluarga dan beberapa saudara-saudara saya. Saya itu bersama dengan orang tua saya dan saudara-saudara saya itu ada 14 orang pada waktu itu yang melaksanakan syahadat, menyatakan masuk Islam itu ada 14. Yang saya maksud saya minta waktu itu karena saya masih harus menyelesaikan kegiatan di gereja tanggal 25 dan itu atas izin Bapak, kemudian saya dan Bapak masih ikut kegiatan ke gereja, kemudian paginya itu syahadat hanya dengan syarat itu. Kemungkinan karena mungkin waktu itu saya masih berpikir belum banyak pengetahuan dan coro-coro itu nalar saya itu belum nyampe harus berpikir keras harus bagaimana itu. Kemudian saya minta waktu, artinya saya minta waktu dulu Bapak untuk berpikir saya harus ikut Bapak atau saya harus bertahan di Katolik, seperti itu. Kira ngikut Bapak. Iya, tapi dalam perjalanan saya berpikir itu ternyata memang saya harus masuk Islam. Tapi bukan karena semata-mata karena Bapak. Alhamdulillah gitu ya? Bukan. Apa yang bikin Pak Toto itu yakin harus masuk Islam gitu? Setelah saya kan di pelajaran di sekolah itu kan teman saya yang non Islam pada waktu itu cuma satu kelas itu cuma 2 orang. Jadi saya dengan teman saya setiap kali pelajaran dan lain sebagainya itu saya sering berdebat dengan teman-teman tentang ketuhanan Yesus itu seperti apa, kemudian Bunda Maria itu seperti apa, kemudian tentang 12 murid Yesus, ada satu yang berkhianat dan lain sebagainya itu. Jadi saya meragukan dengan ketuhanan Yesus itu sendiri. Karena pelajaran di sekolah juga memang pada waktu itu saya tetap belajar agama Katolik, tapi teman-teman saya itu semua kan Muslim. Ya, jadi kita sering berdebat pada waktu itu. Kemudian saya juga tentang ketuhanan Yesus itu. Terus. Kemudian juga saya cari semacam bertanya kepada Bapak dan kepada ibu saya tentang bagaimana Yesus dan lain sebagainya, tapi ternyata memang kebenaran itu tetap ada di Islam. Oh, gitu, Masya Allah. Jadi memang Pak Toto itu waktu itu berdebatnya soal ketuhanan itu tadi ya? Iya. Tapi memang kalau di Katolik sendiri itu kan, kalau setahu saya kan berbeda dengan Protestan ya. Iya. Ya kan, kalau Katolik itu kan setahu saya itu dia ya harus ada patung Yesus di salibnya dan ada patung Bunda Maria, gitu kan. Nah, apakah perdebatan waktu itu hanya seputar patung atau Trinitas atau apa waktu itu? Lebih ke ketuhanan, karena dalam Katolik itu kan ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu. Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, ini gimana nih? Ya, jadi kan pada waktu itu kan saya berpikir kenapa ada 2 Tuhan dalam Katolik, karena ada atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Padahal kan kalau di Islam kan Allah itu cuma satu. Itu yang menjadikan saya, oh ya berarti nggak mungkin dalam sebuah kepercayaan dalam agama itu ada 2 Tuhan. Yeah. Oh, jadi memang secara bahasanya itu naluri ketuhanannya itu. Karena kan gini Pak Toto,
yang saya pelajari itu, setiap manusia kan diturunkan salah satu naluri, yaitu naluri mensucikan sesuatu. Iya. Berarti mungkin itu adalah nalurinya Pak Toto yang tidak bisa menerima tentang double Tuhan Iya, itu tadi. iya. Oh, berarti kalau Bunda Maria itu perannya di Katolik itu sebagai Bunda Maria itu sebagai ibunya Yesus, ibunya Yesus yang aja ya? melahirkan Yesus. Oh, berarti Tuhan Putra itu maksudnya Yesus itu ya? Iya. Dan Roh Kudus itu yang menjadikan Bunda Maria itu mengandung Yesus. Yesus Kristus itu. Nah, Pak Toto itu setelah masuk Islam, terus mempelajari nggak dari ketiganya itu yang benar tuh maksudnya tuh apa gitu dalam Islam? Saya setelah masuk Islam saya tinggalkan artinya ajaran atau pelajaran agama Katolik itu memang benar-benar saya tinggalkan. Saya lebih fokus untuk belajar sholat dan lain sebagainya. Jadi saya tidak mencoba untuk menelisik atau mencari semacam apa ya, kenapa bisa menjadi seperti itu. Jadi itu justru akan menjadikan menurut saya nanti, saya takutnya itu akan menjadi sebuah perbandingan yang saling mencari kebenarannya sendiri. Jadi saya lebih fokus untuk belajar agama saja di agama Islam pada waktu itu. Karena setelah itu kemudian saya melanjutkan sekolah di Purworejo. Saya pada waktu itu juga belajar di pesantren seperti itu. Oh, berarti waktu itu langsung masuk pesantren? Iya. Oh, masuk Islamnya dulu SMP apa? SMA kelas 1. Kelas 1 SMA. Iya. Terus setelah Itu masuk Islam ke pesantren? Langsung saya sekolah di pesantren. Oh iya. Luar biasa masuk Tapi waktu masuk pesantren itu inginnya Pak Toto atau inginnya orang tua? Sebenarnya keinginan orang tua juga, supaya nanti saya bisa paling tidak saya bisa belajar agama lebih dan lagi, karena lingkungan saya itu memang hampir pada waktu itu memang hampir khususnya di RT kami, di lingkungan rumah saya itu dari gang pintu depan sampai ke mentok ke belakang itu yang muslim itu cuma saya sendiri. Jadi pada waktu itu saya harus belajar agama kemana dan lain sebagainya. Kebetulan tetangga saya itu ada yang mengajar di sebuah SMA di Purworejo itu, dan kebetulan dalam satu sekolah itu ada pondok pesantrennya. Jadi saya belajar agama di pesantren, kemudian saya melanjutkan sekolahnya di sana. Ya. Berarti luar biasa ya orang tuanya Pak Toto ya. Iya. Langsung, maksudnya tadinya kan apa ya? Ya langsung yakin gitu lah, udahlah masukin pesantren aja lah gitu. Iya, Tapi Pak Toto juga mau masuk pesantren? Iya, saya mau. Saya lulus sampai ya? 4 tahun. Oh, sampai 4 tahun? Iya, 4 tahun lama saya juga di ya. sana. 4 tahun saya di sana. Iya. Tadi kan gini Pak Toto, dibilang kan di RT sini kan memang waktu itu di RT-nya khususnya di Pak Toto sendiri itu cuma Pak Toto doang keluarga ya yang muslim gitu kan. Nah waktu itu karena kalau menurut keterangan dari sumber-sumber lain itu di Kulon Progo ini termasuk di Duku Suren ini waktu itu kan memang Islam itu kan minoritas ya. Iya. Yang mayoritas itu kan non muslim atau Katolik. Nah tadi Pak Toto bilang sekeluarga masuk Islam. Ya kan, syahadat ada 14 orang tadi ya. Itu syahadatnya di masjid dekat sini berarti kan. Nah setelah syahadat itu terjadi apa? Apakah wah ini sekeluarga masuk Islam atau geger kah atau apa? Iya. Sebenarnya kalau geger semacam sampai bentrok fisik itu tidak. Tapi perlakuan ya otomatis Mas. Saya pikir itu menjadi sebuah bagaimana ya, karena mungkin untuk jamaat Katoliknya menjadi berkurang 14 orang itu kan nilai yang sangat besar menurut. Emang jamaah total berapa? Ya, kalau waktu itu kan hampir 60%. Hampir 60% di pedukuhan kami itu adalah non muslim. Kemudian skala minoritas kan jadinya muslim karena waktu itu juga terkucil, apalagi ditambah dengan berkurangnya jamaatnya itu 14 orang itu kemungkinan mereka juga sangat merasa terpukul. Entah bagaimanapun juga pada waktu itu kami juga sangat merasa dikucilkan, tapi
yang paling merasakan dikucilkan atau dipojokkan di masyarakat kami itu adalah orang tua saya. Karena waktu itu kan saya terus pergi, saya nggak di rumah. Nah itu perlakuan itu juga karena sangat terasa, termasuk kami dikucilkan itu semacam menjadi mereka itu menjadi semakin nggak mau tahu dengan kebutuhan kita, kemudian dengan bagaimana bergotong royong dan lain sebagainya, karena di lingkungan kami itu memang mayoritas Katolik. Jadi seperti itu. Kesulitan orang tua saya waktu itu seperti itu. Jadi bagaimana harus menyesuaikan diri setelah masuk Islam itu memang hal yang luar biasa sulitnya pada waktu itu. Allah. Tapi kan setelah syahadat kan Pak Toto langsung pesantren itu ya? Iya, saya ya? langsung pergi. Waktu itu gimana tuh? Pak Toto tahu nggak gimana orang tua waktu itu menghadapi itu? Yang jelas itu banyak tekanan. Yang jelas itu banyak tekanan karena orang tua saya itu petani, buruh lepas lah pada waktu itu. Kemudian kalau yang paling kami rasakan adalah ketika ada pekerjaan bapak saya nggak diajak dan lain sebagainya, ada program-programnya yang lain juga nggak diikut sertakan, mungkin seperti itu, sebatas itu. Jadi memang kami waktu itu benar-benar dikucilkan. Sampai ada kerjaan di sawah? Iya. Nggak dikasih tahu? Iya, seperti itu. Tapi biasa dikasih tahu tuh? Iya, kalau dulu iya. Ya Allah. Aduh, memang berat ya jadi Islam. Iya, ya? pada waktu itu memang. Tapi Pak Toto tahu nggak waktu itu alasan bapak itu masuk Islam itu apa? Kalau sampai hari ini kebetulan karena bapak saya sudah meninggal setelah saya lulus SMA, kemudian 2002 itu saya lulus SMA. Belum 1 tahun saya di rumah, bapak saya meninggal. Jadi saya belum sempat berbicara atau semacam mencari tahu kepada bapak saya kenapa bapak saya bisa punya pemikiran masuk Islam dan lain sebagainya. Tapi kemungkinan itu adalah kehendak dia sendiri, bapak sendiri, dan juga atas doa dari saudara-saudara saya. Dan yang paling penting adalah yang saya yakini itu adalah hidayah dari Allah. Dan sampai hari ini orang yang paling saya hormati sekali itu adalah bapak saya, karena bapak saya telah menuntun saya ke jalan yang benar, dan akhirnya pada hari ini saya dan keluarga tetap menjadi seorang yang muslim. Masya Allah, luar biasa. Pak Toto udah punya anak berapa, Pak? Sekarang saya punya anak 2. 2 ya? Iya. Ibu masih ada? Masih, kalau ibu masih ada. Masih ada ya? Iya. Saya lagi mikirin gimana bahagianya ibu ya waktu bapak sama Pak Toto itu masuk Islam ya. Hanya saja saya belum bisa berbakti kepada bapak saya, tapi bapak saya sudah terlanjur tidak ada, dan saya nggak tahu bagaimana cara berterima kasih. Kemungkinan alhamdulillah karena ibu masih ada, saya selalu hanya selalu mendoakan saja kepada bapak saya. Begitu ya? Iya. Karena kan wasilah bapak juga kan. Iya, atas bapak itu, karena bapak mengajak dan memberikan pengertian kepada saya, akhirnya saya masuk Islam. Kalau bapak pada waktu itu tidak menyatakan diri untuk masuk Islam, kemungkinan sampai hari ini pun saya masih Kristen. Ya Allah. Dan alhamdulillah bapak kan meninggal dalam kondisi muslim. Alhamdulillah ya. Syahadat gitu ya. Dan sebagainya. Jadi bapak 4 tahun itu memeluk agama Islam. 4 tahun aja ya iya, waktu itu ya, Masya Allah. 4 tahun itu Islam. Berarti selama hidup 4 tahun terselamatkan ya oleh Islam gitu kan. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ya. Nah, berarti, tapi Pak Toto waktu itu tahu nggak gimana perasaan ibu, sesenang apa ketika bapak sama Pak Toto itu masuk Islam tuh? Saya tidak bisa menggambarkan kegembiraan dari ibu saya dan keluarga besar dari ibu saya, karena kalau dari keluarga bapak saya, kakek-kakek dari bapak saya itu memang ada beberapa yang muslim dan ada beberapa yang
Katolik. Tapi kalau dari keluarga ibu saya itu memang dari kakek nenek semua adalah Muslim. Jadi memang pada waktu itu walaupun kami terkucil, keluarga kami terkucil, tapi masih banyak saudara-saudara kami yang selalu memberikan support kepada keluarga kami. Terutama untuk ibu saya itu, wah, saya tidak bisa menggambarkan lagi bagaimana kegembiraan atau bahagianya ibu sekarang sampai sekarang seperti itu. Masya Allah. Karena kan setiap Muslim pasti pengen kembali lagi sama keluarganya di surga. Iya, amin. Kalau kepisah-pisah gimana? Ibunya di surga, anaknya di surga, bapaknya di neraka, kan nggak enak gitu ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi Pak Dukuh, kalau mau tanya nih, kan Bapak sebagai kepala dusun di sini, kondisi kita saat ini masih minoritas kah? Kalau sekarang alhamdulillah hampir 70%. 70%. Iya, 70% penduduk di Suren itu Muslim. Muslim ya. Ya, dan saya yakin suatu saat pasti akan bertambah. Amin, amin. Ya, amin. Amin, ya Allah. Tapi kalau mohon maaf ini kalau untuk Kristen Katoliknya kemungkinan kalau untuk bertambah itu kemungkinan tidak ada kalau bukan dari anak keturunan mereka sendiri. Tapi kalau Muslim yang masuk ke Kristen saya kira tidak ada ya? Bahkan dari saya dari kecil sampai sekarang itu belum pernah ada Muslim yang ke Kristen atau ke Katolik, itu nggak ada. Artinya murni gitu ya? Murni. Iya. Kalaupun mereka berkembang biak dan menjadi banyak itu karena keturunan mereka sendiri. Keturunan sendiri ya? Iya. Oh, alhamdulillah berarti Pak ya? Iya. Jadi bukan kita di sini kan bicaranya kan memang fakta edukasi ya, edukasi fakta gitu. Jadi sekarang 70%, yang sebelumnya 40% ya? Iya. Dalam waktu berapa tahun? Kurang lebih saya sekarang sudah berumur 40 tahun. 40 tahun ya? Iya, sekarang baru 15-an tahun. 15-an tahun ya? Dan waktu 15 tahun, alhamdulillah di sini sudah naik 30%. Iya. Iya kan, dari 40%. Tapi gereja di sini masih banyak ya Pak? Kalau gereja di sini, kalau di Suren sendiri itu ada satu itu. Tapi kalau di Kecamatan Samigalo itu ada 4. Ada 4? Iya. Tapi yang paling besar itu ada di sini? Iya. Oh. Ya, nanti bisa dilihat nanti. Iya. Di sini gerejanya itu baru dibangun beberapa tahun yang lalu atau gimana? Oh, sudah lama. Itu sudah lama. Jadi bangunan gereja di Suren itu adalah gereja yang paling tertua pada waktu itu, tapi direhab waktu saya masih SD, karena SD saya itu dulu sekolahnya di SD Pangudi-Luhur. Kebetulan di komplek gereja itu ada TK SD Pangudi-Luhur, jadi saya sekolah di situ SD-nya. Jadi waktu saya masih SD, gereja itu direhab. Kemudian saya itu harus karena satu komplek, saya harus belajar di rumah warga waktu itu, karena gerejanya dan kompleknya baru dibangun. Kalau dulu kecil, gerejanya nggak segede sekarang, tapi setelah direhab, wah, sekarang menjadi megah sekali. Itu memang luasnya berapa itu gereja itu? Aduh, luas banget Mas. Nanti dilihat aja, gede. Kalau dibanding masjid di sini? Wah Pak, jauh ya? Jauh Mas. Jauh ya? Jauh, gede tapi memang benar Pak, di gereja itu ada ngebor air juga ada ya? Iya, memang benar. Jadi 2 atau 3 tahun yang lalu itu gereja di Suren itu ngebor air, cuman saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya, tapi pada waktu itu dan sampai sekarang sumur bor yang dibuat oleh majelis gereja itu hanya digunakan untuk gereja itu sendiri. Jadi padahal saat-saat musim kemarau, bahkan musim penghujan pun kami tetap kekurangan air bersih. Jadi ini kita berbicara air bersih, bukan air ya. Kalau musim penghujan kemungkinan kan air banyak, tapi kan bukan air bersih itu. Bukan bisa buat minum. Iya, itu bahkan untuk pada saat musim kemarau itu kita harus mencari sumber mata air yang di bawah jauh. Ya Allah. Itu. Kemudian memang benar membuat sumur bor, tapi hanya digunakan untuk lingkungan gereja saja. Lingkungan gereja maksudnya di dalam gereja aja? Ya, untuk kebutuhan
mungkin untuk kebutuhan ibadah dan lain sebagainya atau apa, saya nggak tahu. Iya, tapi artinya di lingkungan gereja aja nggak kan? keluar, Nggak keluar? Enggak. Allahu Akbar. Ya Allah. Tapi memang Pak Toto sebagai kepala dusun di sana melihatnya memang banyak air di sana ya? Kalau ya banyak, namanya juga sumur bor itu pasti kan di sekeliling gereja itu kan ada umat Katolik juga kan? iya. Kan mereka ketika di sini sulit air seperti kemarau gitu kan harus ke bawah juga. Iya. Apa dia nggak minta ke gereja gitu? Kan umat Katolik juga gitu. Iya, saya nggak tahu itu, tapi memang benar, jadi memang sumur itu baru digunakan untuk gereja saja dan tidak digunakan untuk warga kami, itu nggak ada. Jadi bahkan untuk jemaat Katolik sendiri itu nggak bisa memakai. Cuman buat kegiatan gereja aja iya. berarti. Oh ya Allah, ini mudah-mudahan ini ya. Nanti gini sampai saat ini faktanya memang belum ditemukan di gereja yang ada di sini itu membagikan airnya gitu ya kepada warga sekitar gitu ya. Belum ada. Mungkin kalau ada faktanya ya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah ada faktanya memang sekarang. Oh mungkin sekarang sudah kita bagikan ke beberapa rumah ya alhamdulillah gitu kan. Walaupun untuk umat Kristiani atau Katolik gitu kan. Nah tapi gimana nih menurut Bapak Dukuh nih yang memang mengurusi wilayah sini dengan adanya proyek wakaf air bersih ini? Kan nanti kan ini kan nggak cuman buat orang Muslim aja nih. Iya. Gimana nih Pak Dukuh? Karena dengan berbagai pertimbangan, karena masyarakat di Suren ini kan ada beberapa pemeluk agama, yang paling besar yaitu Islam dan Katolik. Kami pada waktu itu berpikir bahwa kebutuhan air itu adalah kebutuhan dasar untuk warga kami, bahkan untuk beribadah, untuk makan, minum, dan lain sebagainya, itu menjadi kebutuhan yang paling pokok. Dengan adanya program wakaf sumur dari BWA ini, harapan saya, dan tentunya ini sebuah kesepakatan dari beberapa warga, harusnya bermanfaat untuk semuanya. Jadi kita tidak tebang pilih, ini hanya untuk masjid saja, ini untuk Muslim saja, tidak. Tapi siapapun yang membutuhkan air itu tetap kita berikan, seperti itu ya. Semoga saja nanti proyek ini berhasil dengan sempurna. Artinya semua kebutuhan masyarakat tentang kebutuhan pokok air itu bisa tercukupi dari proyek ini. Kemudian yang paling penting adalah ini adalah manfaat untuk semuanya. Jadi kita itu tidak membeda-bedakan ini untuk kepentingan siapa, tapi siapapun yang membutuhkan air itu silahkan untuk ngambil ya. Iya. Artinya ini kan memang air ini kan dari Allah ya. Iya. Dari Allah. Ya untuk siapa? Untuk hamba-hambanya, manusia kan. Ya silakan aja diambil. Tidak kita privatisasi. Iya, gitu. Betul. Iya. Tidak kita eksklusifkan untuk golongan tertentu atau agama tertentu. Betul, ya. Jadi memang insya Allah jika sumber atau proyek air bersih ini bisa berhasil, ini bisa merealisasikan yang dinamakan Islam rahmatan lil alamin. Itu ya tadi ya. Iya. Nah, Pak Toto, harapan ke depan dengan keislaman, kemudian dengan proyek air bersihnya ini apa nih Pak? Semoga dengan adanya program atau proyek sumur bor dari BWA itu akan menjadikan umat Islam khususnya di Pedukuhan Suren itu akan semakin maju, dalam arti bisa melaksanakan ibadahnya dan tidak lagi terkendala dengan air untuk berwudu dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya sumur ini nanti juga sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya Muslim saja tapi semuanya saja. Jadi dengan begitu nantinya program sumur bor dari BWA ini akan menjadi sarana dakwah bahwa Islam itu tidak tebang pilih, tapi memang benar-benar digunakan untuk semua lapisan masyarakat. Masya Allah, luar biasa. Dan memang sejarahnya di sini itu, waktu kalau saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Muji tadi itu ya,
memang kan Katoliknya di sini itu semuanya itu rata-rata karena apa ya? Ya kesulitan waktu 65 waktu itu ya Pak ya. Iya. 65 kemudian untuk status agama saja kemudian masuk Katolik gitu ya Pak ya. Dan insya Allah dengan adanya sarana air bersih ini ya mudah-mudahan ini bukan apa ya, bukan memprovokasi, tapi kita berdoa sebagai umat muslim karena ini satu-satunya agama yang benar, mudah-mudahan bisa tergugah hatinya untuk bisa memeluk Islam gitu ya Pak ya. Amin. Iya. Masih banyak juga yang di sini kita bukan dalam rangka seperti misionaris, tapi kita ingin memberitahu ini loh yang benar gitu. Iya. Kayak gitu kan. Maksud kita ingin memberitahu yang benar, maksud kita dilarang kan nggak mungkin gitu kan. Karena kan Pak Toto sendiri mantan putra altar kan sudah mengetahui kalau Islam ini sudah bersaksi ya. Kalau Islam ini kan agama yang benar gitu kan. Baik, terima kasih Pak Toto atas bincang-bincangnya, mudah-mudahan Pak Toto istiqomah. Amin. Urusannya lancar, rezekinya lancar, usahanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Terima kasih Pak Toto. Sahabat wakaf, luar biasa Pak Toto ini sudah mengurusi dusun Suren ini ya. Sudah mengurusi dusun Suren ini sejak 2015. Dan sekarang beliau lagi mengawal proyek sarana air bersih kita. Proyek akhiratnya Anda semuanya, yang mana dananya itu dari Anda semua, bukan dari kita BWA, bukan. BWA itu nggak punya uang sama sekali, yang perannya adalah Anda semua. Kita cuma jembatan. Pak Toto dan warga di Pedukuhan Suren Kulon Progo ini adalah salah satu penerima manfaat dari Anda semuanya. Ya, terima kasih sahabat wakaf. Jika memang konten ini menarik dan bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat wakaf, berwakaf di BWA mudah loh. Cukup menggunakan handphone sahabat saja. Caranya, buka browser di handphone sahabat, lalu klik www.bwa.id. Scroll ke bawah, pilih salah satu program yang ada di BWA, lalu klik dan pilih donasi. Mudah kan? Ingat wakaf, ingat BWA.